Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, apa kabar pemirsa di rumah? Senang sekali di jendela olahraga edisi hari ini spesial pemirsa. Kita tidak di studio, namun kali ini saya sedang bersama dengan salah seorang pemuda yang boleh dikatakan cukup nekat karena cabang olahraga yang dia pegang adalah cabang olahraga yang cukup besar, cukup masif masanya di Lombok Timur. Ada banyak sekali peminat dari cabang olahraga yang saat ini, mulai dari pemuda hingga orang-orang tua. Inilah Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten Lombok Timur, Maulana Oka. Salam olahraga. Salam olahraga. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Ya, Luar biasa. Semoga ya lancar aja, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, Bang Okta ini pemirsa pemegang cabang olahraga futsal. Beliau adalah ketua dari Asosiasi Futsal Kabupaten Lombok Timur yang baru, yang seperti kita ketahui sejak tahun 2018 tidak memiliki kepengurusan. Dan kita menarik untuk mengulik sebenarnya apa yang menjadi alasan Bang Okta sendiri berniat untuk menjadi ketua AFKAP Kabupaten Lombok Timur. Kita langsung aja. Kenapa futsal? Seperti yang kita ketahui kan ya, 2022 tahun lalu memulai di sepak bola, mulai kejuaraan sepak bola di Labuan Lombok dan bisa dikatakan sangat sukses sekali, tapi justru futsal yang diambil. Ya, jadi kita melihat bahwa futsal itu juga masih bernaung dalam satu payung yang sama dengan sepak bola, itu masih bernaung di FIFA. Kita melihat bahwa sejak saya berkecimpung di dunia sepak bola, saya melihat bahwa progresivitas sepak bola Lombok Timur ini di bawah kepengurusan ketua umum yang sekarang, Bapak Jun Maksud, itu sudah berprogres. Tentu dibantu dengan rekan-rekan yang lainnya. Saya melihat di situ bahwa sepak bola yang progres ini tidak bisa sendirian. Dalam artian harus anak-anak di bawah PSS ini juga harus ikut kita masifkan, ikut kita hidupkan. Salah satunya apa? Salah satunya futsal. Nah, kemudian sama-sama kita ketahui bahwa futsal ini sejak 2018 itu vakum. Ya, mungkin karena gempa saat itu orang takut main di dalam ruangan, sehingga tidak adalah kepengurusan AFKAP ini sampai dengan 2023 ini. Nah, kemudian kita berbincang dengan teman-teman di ASKAP bagaimana peluang dan tantangan futsal ini, terutama di Lombok Timur. Dan kita menganalisis, kita melihat bahwa memang futsal ini seperti yang dikatakan tadi menjadi cabang olahraga yang seksi. Penggemarnya sangat besar, mulai dari pemuda sampai orang tua masih main. Tetapi sayangnya dengan cabang olahraga yang seksi ini, dengan cabang olahraga dengan penggiat yang besar ini, tidak ada yang mewadahi. Nah, alhamdulillah sepak bola sudah berjalan, kita harapkan futsal ini juga berjalan karena banyak penggemarnya. Karena bisa kita bilang penggemar futsal dan bola ini berbeda. Nah, kan? Itu yang menjadi concern kita yang pertama. Jadi tidak bisa kita melihat bahwa ketika pemain sepak bola itu sudah jalan, berarti semua sudah jalan. Nah, ternyata banyak juga nih pemain futsal ini yang tidak ikut bermain bola. Bahkan dari pelatih-pelatih sendiri pun kan melarang. Kalau mau main di bola ya bola, futsal ya futsal, gitu. Karena memang sentuhannya berbeda, cara bermainnya berbeda, taktiknya berbeda. Nah, itu dengan fans dan penggemar yang sama masif. Ya, sama masifnya gitu. Nah, cuma kan butuh wadah yang berbeda sehingga secara regulasi, secara pengembangan dan lain-lain itu tetap fokus ke futsal, bukan lagi kita arahkan semua itu masuk ke masalah sepak bola. Nah, apa yang akhirnya membuat teman-teman yang sebelumnya menjadi pengurus AFKAP tapi juga menjadi pengurus ASKAP, dan apakah ada komunikasi dengan mereka, terus ada komunikasi juga kan dengan klub-klub futsal di Lombok Timur ketika akhirnya Bang Okta ya terpilih? Ya, tentunya sebelum maju tadi ya belum, tidak tepat juga kalau bilang modal nekat ya. Nah, jadi tetap kita secara terukur, kita sudah konsolidasi, sudah bercerita, sudah sharing dengan pengurus-pengurus sebelumnya yang tentu dari AFKAP maupun dari ASKAP.
kita sudah sharing bagaimana nih klub-klub ini apakah masih membutuhkan begitu kan, masih membutuhkan asosiasinya atau tidak gitu. Nah justru mereka tanggapannya positif. Karena selama ini vakum, jadi ketika ada sosok yang mau muncul untuk mengurus AFKAP ini, tanggapannya positif. Dalam artian karena banyak klub-klub ini kan terbengkalai selama ini, tidak memiliki liga, tidak memiliki liga yang pasti, tidak memiliki kompetisi yang resmi, gitu kan. Nah itulah yang membuat klub-klub ini antusiasnya tinggi, bersemangat untuk menghidupkan kembali AFKAP Lombok Timur ini. Dan akhirnya kita memiliki keputusan sejak 5 tahun ini seperti oase yang padang pasir untuk futsal Kabupaten Lombok Timur. Rezekian itu luar biasa. Kita potensi kita yang sangat besar sekali untuk futsal generasi muda Kabupaten Lombok Timur di cabang olahraga futsal sangat baik. Bukan hanya sepak bola, futsalnya bahkan sekarang kita sudah memiliki 4 orang yang berkompetisi di Liga Pro Nasional. Ibu Mandri, ada Kaspari, sebelumnya adalah Logi, sama Andri Suryadi Pogba. Nah, dengan akhirnya kita memiliki keputusan sekarang, mau kita sendiri program-program apa yang akhirnya disiapkan oleh AFKAP Lombok Timur untuk menyongsong utamanya 2024 karena seperti yang kita ketahui 2023 ya. Ya, kembali ketika kita flashback ke belakang bahwa sudah ada 4 sekarang pemain kita yang berlaga di Liga Pro Nasional bahkan. Nah, kita beranggapan bahwa bisa futsal ini bisa lebih maju ke depannya. Nah, karena kita beranggapan bahwa tidak ada sesuatu yang maju itu berkat individu. Semua itu harus berkat kerjasama yang baik, maupun itu lembaga-lembaga yang terkait maupun asosiasi-asosiasi yang terkait, itu semua harus bekerja sama. Karena kembali lagi mungkin banyak pemain-pemain kita yang kita lihat di daerah ini Lombok Timur ini bisa bermain dengan hebat, bisa bermain dengan cantik, tetapi tidak berdasarkan dengan aturan-aturan, tidak berdasarkan dengan rules-rules yang ada, tidak berdasarkan dengan teori-teori yang ada, sehingga hanya bisa main. Nah ini yang kita harapkan bahwa kemampuan bakat alami yang sudah dimiliki oleh pemain kita ini kita bisa asah sehingga ketika kita promosikan ke tingkat nasional mereka bisa bersaing dengan sana. Nah itu yang kita harapkan, makanya AFKAP tahun ini kita lebih fokuskan kepada peningkatan sumber daya manusia. Kompetisi tetap ada. Kompetisi harus tetap ada. Nah, tetapi sebelum kompetisi itu ada, kita harus siapkan dulu sumber daya manusia yang akan mengikuti kompetisi itu, yang akan berkecimpung di kompetisi itu. Salah satunya apa? Salah satunya adalah wasit dan pelatih. 2 komponen ini yang sangat penting. Iya, ini sangat penting. Jadi tidak bisa kita melihat bahwa pemain ini bagus gitu. Tanpa wasit yang baik, tanpa pelatih yang baik, tidak akan ada pertandingan yang baik gitu kan. Nah, karena kalau kita lihat kan penentu itu adalah wasit. Nah, ketika wasit saja tidak berlisensi, wasit saja hanya sekedar otodidak, tidak mempelajari teori secara mendalam, aturan-aturan yang terbaru, itu akan menjadi bias nanti, dan itu akan menjadi bumerang juga untuk pemain-pemain kita di daerah. Kenapa saya bilang akan menjadi bumerang? Karena ketika mereka bermain dengan aturan-aturan yang tidak secara resmi, kan kita sudah menganggap bahwa saya sering berkompetisi di daerah gitu. Nah ketika kita masuk ke kancah nasional ternyata aturannya berbeda. Nah itu yang akan menjadi bumerang untuk pemain-pemain kita karena sudah terbiasa, karena kan namanya menghilangkan kebiasaan kan susah. Karena sudah terbiasa dengan cara main di daerah yang tidak mengikuti standar yang sama di setiap daerah, di setiap nasional, di setiap dunia bahkan, itu akan menjadi shock terapi. Ada culture shock nanti kepada pemain kita kalau kita misalnya promosikan ke nasional, karena mereka tidak terbiasa bermain dengan aturan yang resmi, tidak terbiasa dengan aturan-aturan yang ada. Apalagi yang kita tahu di futsal dan sepak bola ini kan aturannya sangat cepat berubah, terus berkembang. Mungkin kalau misalnya di bola kita bilang offside dulu begini, sekarang sudah begini kan aturannya kan. Nah, dulu mungkin kalau setengah jari kita aja lolos itu kan offside. Sekarang kan setengah jari kita masih ada sudah tidak offside. Nah aturan itulah yang berkembang sehingga kita membutuhkan sumber daya manusia juga yang mengikuti perkembangan itu. Salah satunya kita harus menciptakan wasit yang berkompeten, tentunya dengan melakukan pelatihan atau sertifikasi wasit yang berlisensi. Dan untuk 2024 awal nantinya apa yang akan SDM yang mana nih, pelatih atau wasit yang akan kita mulai? Nah kebetulan untuk 2024 awal kita merencanakan untuk kepelatihan. Nah, karena kalau misalnya wasit, alhamdulillah kita sudah punya beberapa wasit yang sudah berlisensi futsal, tetapi masih kurang.
karena sangat banyak kompetisi futsal di Lombok Timur ini. Tentu pembagian jadwal wasit ini juga kita harapkan jangan sampai terbatas, mematahkan semangat para pegiat ini, para pelaku. Nah, kenapa pelatih yang kita utamakan? Yang pertama itu karena kita menyiapkan Liga Pro Lombok Timur. Nah, tentunya Liga Pro Lombok Timur itu akan berjalan dengan baik ketika kita memiliki pelatih-pelatih yang baik. Nah, begitu kan, karena namanya pemain ini tanpa pelatih itu buta nanti di lapangan kan. Nah, walaupun sepintar apapun pemain, ketika dia di dalam permainan itu tidak akan bisa menganalisis permainan secara utuh tanpa pelatih yang baik. Nah, oleh sebab itu juga kita menyiapkan pelatih-pelatih yang berlisensi dengan cara apa? Pelatih yang baik itu bisa menciptakan pemain yang baik. Nah, tetapi pemain yang baik kan belum tentu bisa menciptakan pelatih yang baik kan. Nah, misalnya sekarang kita punya pemain hanya 3 misalnya yang baik, ya hanya terbatas hanya 3 itu. Nah, tetapi kita memiliki pelatih yang baik, otomatis 3 itu bisa bertambah jadi 5, bisa bertambah jadi 20. Itu kita harapkan mengapa pelatih yang kita dahulukan gitu, untuk mencukupi kuota-kuota pemain yang baik nanti ketika kita mengadakan Liga Pro Timur. Ya, termasuk untuk para pelajar juga, mereka kan dipakai pelatih Ya. nanti. Nah, tergantung sekarang kan kalau kita lihat animo sekolah-sekolah ini, bahkan mereka kan sampai berani meng-hire pelatih ini. Nah, itulah yang kita dari asosiasi ini kita usahakan kita berkontribusi dalam menyiapkan mereka pelatih-pelatih, sehingga nanti mereka tahu pelatih mana yang berlisensi yang bisa mereka ajak untuk masuk ke sekolah mereka gitu kan. Kalau kita lihat sekarang kan Liga Pelajar ini sangat masif. Nah, otomatis mereka akan membutuhkan pelatih-pelatih yang berlisensi, pelatih-pelatih yang mengerti bagaimana teknik dan cara bermain futsal dengan baik dan benar. Oke, ini kabar baik untuk para pecinta futsal Kabupaten Lombok Timur. AFKAP Futsal atau Asosiasi Futsal Kabupaten Lombok Timur akan segera menyiapkan atau segera menggelar lisensi kepelatihan untuk pelatih-pelatih futsal di Kabupaten Lombok Timur, mengingat memang tidak seperti sepak bola, jumlah pelatih futsal berlisensi di Lombok Timur pasti sangat sedikit sekali. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya ingin menjadi pelatih, untuk pelatih futsal terutama, tunggu informasi dari Asosiasi Futsal Kabupaten Lombok Timur. Nanti dari media sosial ya, tetap ada di Instagram, di Facebook, semua kita akan informasikan bagaimana kegiatan lanjutan lisensi pelatih. Tapi awal tahun ya? Awal tahun dicatat. Di awal tahun Januari ini. Awal tahun. Insya di bulan ini sudah ada flyernya yang akan keluar, kita sebarkan. Sudah akan disebarkan awal tahun 2024 akan ada lisensi untuk istilahnya untuk orang-orang yang nanti akan terlibat, termasuk tadi Asosiasi Futsal Provinsi NTB juga. Tetap. Nah, ya, karena kita masih dalam jalur provinsi yang sama, jadi kita tetap harus bekerja sama dengan Asosiasi Futsal Provinsi, akan nanti diteruskan ke PSSI Pusat, kemudian kita akan menggelar itu secara bersamaan. Target peserta berapa? Target peserta kita ada di 30 orang. Jadi sangat terbatas kuotanya, jadi bagi teman-teman yang mau mengembangkan ilmunya, karena Bang ini juga jangan kita anggap remeh khusus pelatih ini, karena ini akan bisa menciptakan suatu industri yang baru, lapangan pekerjaan baru. Iya, ini akan menjadi lapangan pekerjaan yang baru. Karena dulu kalau kita pikir dulu ya, waktu saya masih main bola, dulu main futsal dulu, mungkin pelatih itu hanya dibayar dengan doa. Terima kasih. Gitu. Iya, terima kasih. Tapi sekarang ini semakin berkembangnya industri sepak bola ini, bahkan orang berani mengeluarkan uang untuk menggaji seorang pelatih. Uangnya nggak kecil. Nah, tentunya ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, akan menciptakan industri-industri baru nanti di sepak bola atau khususnya futsal di Lombok Timur. Dengan lebih banyak pelatih futsal nanti kita dapatkan, tentu goal paling dekat untuk Asosiasi Futsal Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu mungkin jangka pendek lah, bisa dikatakan jangka pendek, kejuaraan atau pekan olahraga provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 yang nggak terlalu singkat. Dan pada tahun 2022 kita menargetkan untuk 2023 mohon maaf kita merebut target merebut medali emas, tapi ada banyak kekurangan sana sini. Meski pelatihnya juga bagus. Nah, dengan apakah ini juga memperbanyak pelatih futsal termasuk untuk prestasi di Porto? Ya jelas, karena kan ketika misalnya contoh, ketika pelatih futsal yang banyak, otomatis akan menciptakan pemain-pemain yang banyak. Nah, ketika pemain-pemain banyak ini sudah tercipta, otomatis pemilihan kita, itu kan, opsi-opsi kita dalam mengambil pemain itu kan tidak sedikit. Nah, ketika
ketika kita kurangnya di masalah pemain ini, kita punya pilihan yang lain. Kita masih kurang ini, kita masih punya pilihan ini. Nah kalau kita misalnya sekarang, contoh kalau kita hanya memiliki 2 pelatih yang berlisensi, dia paling mentok dia akan bisa menciptakan 20 pemain. Jadi pilihan kita terbatas. Jadi kalau kita kurang pemain ini, kita tidak tahu mau mengambil di mana. Tapi ketika misalnya sudah banyak pelatih-pelatih yang apalagi mereka bisa di-hire oleh sekolah-sekolah, akan menjadi cikal bakal nanti kita di Porprov 2026, saya rasa itu akan menjadi awal yang baik. Itu akan menjadi awal yang baik dalam artian persaingan atau perebutan kursi untuk mengisi pemain futsal Lombok Timur akan semakin bergengsi, akan semakin semangat. Berbeda halnya ketika kita memiliki pilihan pemain yang sedikit, karena mereka berpikir saya juga nggak melatih, tidak berlatih secara keras juga bakal nanti dipanggil kok main di Lombok Timur gitu kan. Sekarang tidak bisa seperti itu. Persaingannya akan lemah begitu kan kalau misalnya hanya kita memiliki hanya beberapa pemain. Tetapi ketika kita menciptakan pemain-pemain yang hebat di seluruh wilayah Lombok Timur, persaingannya akan lebih ketat. Ketika persaingan lebih ketat itu, maka giat para pemain ini akan jauh lebih tinggi. Bagaimana dia bisa berlatih lebih keras biar dia yang akan dipilih main di Lombok Timur. Nah, kita berharap seperti itu. Kita berharap semoga pelatih-pelatih futsal ini akan menghasilkan pemain-pemain yang nantinya dapat memberikan kebanggaan bagi Kabupaten Lombok Timur. Dan ya seperti yang kita ketahui ada Romi Kumandri, sekarang ada Aryan Kaspari yang masih aktif di KIKW Pontianak. Semoga akan ada mereka lagi di kemudian hari. Sebenarnya ada 2 kompetisi yang akan kita jalankan dalam waktu dekat ini, mungkin di bulan 3 tahun depan atau bulan 4 tahun depan. Yang pertama itu ada Liga Pro. Nah, Liga Pro ini untuk laki-laki dan perempuan. Kita pindah dari kursus pelatih yang akan dilaksanakan pada bulan Januari atau awal tahun 2024 mendatang. Jadi kita berbicara tentang kompetisi ini 5 tahun kita tidak ada kompetisi. Ini tentu saja akan menjadi sebuah batu loncatan bagi klub-klub yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Seperti yang kita ketahui banyak yang sudah mulai bubar, ada yang menghilang, ada yang munculnya ketika ada tarkam saja. Nah, kompetisi kapan akan kita adakan biar teman-teman klub yang ada di Kabupaten Lombok Timur ini bisa mempersiapkan diri dan bisa daftar lagi seperti itu ke Asosiasi Futsal Kabupaten Lombok Timur akan menjadi anggota. Sebenarnya ada 2 kompetisi yang akan kita jalankan dalam waktu dekat ini, mungkin di bulan 3 tahun depan atau bulan 4 tahun depan. Yang pertama itu ada Liga Pro. Nah, Liga Pro ini untuk laki-laki dan perempuan. Karena jangan dikesampingkan nih, futsal perempuan ini lagi naik-naiknya. Naik tahun juga. Iya, lagi semangat-semangatnya nih para perempuan-perempuan ini untuk main futsal. Nah, itu kita juga harus kita wadahi mereka dalam bentuk liganya. Nah, tetapi informasi untuk rekrutmen atau open registration-nya itu kita insya Allah akan mulai di awal tahun. Kenapa kita mulai di awal tahun? Seperti yang katanya tadi bahwa banyak sudah klub yang sudah bubar dan lain-lain. Nah, gaungnya itu harus kita mulai jauh-jauh sebelum. Karena untuk mencari pemain, untuk mendaftarkan pemain itu akan butuh waktu yang panjang. Nah, dalam kita juga di AFKAP, kita harus menyiapkan juga rules-nya seperti apa, nanti administrasinya seperti apa, sehingga ketika liga itu berjalan semua sudah selesai. Pendataan pemainnya sudah selesai, gitu kan? Domisili pemainnya sudah kita verifikasi, sehingga nanti ketika liga itu berjalan, tidak ada lagi komplain dari klub-klub yang ada. Kemudian yang kedua terkait dengan liga pelajar. Yang seperti saya katakan tadi, sekolah ini lagi semangat-semangatnya. Karena mungkin dulu waktu kita SMA bagaimana bangganya kita kan pulang ke sekolah bawa piala gitu kan. Nah, inilah yang dirasakan siswa-siswa sekarang ini, sehingga liga pelajar juga akan kita buka kembali. Sama dengan Liga Pro akan kita buka kembali dalam skema putra dan putri untuk liga pelajar ini. Jadi kita tetap ada ya? Iya, tetap ada. Liga, klub-klub dan sekolah juga jangan lupa untuk menyiapkan diri karena kita akan memiliki liga yang sudah hilang selama 5 tahun dari Kabupaten Lombok Timur. Namun ya kita beruntung cukup banyak orang-orang yang peduli terhadap futsal yang akhirnya mengadakan ya kompetisi sendiri,
kompetisi sendiri-sendiri antar klub, antar pelajar juga diadakan oleh sekolah maupun pihak-pihak yang memang tidak bisa. Namun sekarang kita sudah memiliki asosiasi futsal pemirsa, yang artinya administrasi, kebutuhan pelaksanaan kompetisi dan sejenisnya oleh baik itu AFKAP maupun luar akan terpusat di AFKAP. Nah ini juga penting untuk dipahami bahwa mereka yang rutin mengadakan kejuaraan futsal juga harus ikut dengan atau sesuai dengan statuta AFKAP Lombok Timur. Dan dari Bang Okta sendiri melihat fenomena ada banyak orang-orang yang melaksanakan kejuaraan futsal dan ya oke, selama 5 tahun ini memang mereka berjalan sendiri-sendiri, tapi dari AFKAP sekarang penekanannya sudah beda lagi ya, harus seperti AFKAP itu. Kenapa kita dari AFKAP sekarang itu menekankan pada rekan-rekan penggiat futsal ini kita harus terpusat dalam artian setidaknya informasi ke AFKAP itu ada. Karena apa? Karena kita mau seluruh pertandingan itu bisa kita pantau. Nah, karena jangan sampai pertandingan ini tidak menciptakan output apa-apa. Itu yang kita tidak harapkan kan. Beda halnya dengan fan futsal kan itu itu urusan pribadi, itu beda cerita. Tetapi ketika itu sudah berbicara dengan kompetisi resmi, otomatis itu harus kita satu payung atau bernaung di AFKAP dengan artian, dengan maksud bahwa segala pertandingan itu baik secara kompetisi, baik secara standarisasi, baik secara keamanan dan lain-lain itu kita satu standar yang sama. Seperti yang saya bilang tadi, jangan kita memanjakan pemain-pemain kita dengan aturan-aturan semau kita. Nah begitu kan. Nah ketika misalnya pertandingan itu tidak terpusat di AFKAP, otomatis mereka akan membuat standar sendiri. Nah, standar inilah yang akan menjadi bumerang tadi buat para pemain-pemain kita. Nah jangan sampai nanti ketika ikut pertandingan ini aturannya begini, ketika ikut pertandingan sini aturannya begini lagi, ketika pindah pertandingan lagi beda lagi aturannya. Nah kita mau seluruh pertandingan ini memiliki aturan yang sama. Jadi sudah tidak ada lagi waktu beradaptasi terhadap aturan. Ketika kita main, kita tinggal memikirkan bagaimana konsep, bagaimana teknik kita bermain, bagaimana strategi kita bermain, itu yang kita butuhkan. Tapi akan memastikan bahwa tidak ada dalam tanda kutip dipersulit ya untuk orang-orang yang ingin melaksanakan kompetisi futsal. Tidak ada. Selama itu komunikasi lancar, itu akan kita sama-sama mencari jalan keluar. Apapun itu masalah yang ada di sana. Saya butuhkan juga dari teman-teman nanti misalnya yang nonton kegiatan ini yang ikut terlibat atau yang aktif di dalam kegiatan futsal, mari berikan kita masukan. Kira-kira harusnya seperti apa AFKAP ini berjalan, karena mungkin dari pemikiran 2-3 orang ini belum cukup untuk memfasilitasi semua keinginan para penggiat futsal ini. Mungkin dari teman-teman ada yang memiliki pandangan yang berbeda, silahkan sampaikan ke kami, ke pengurus AFKAP. Kami sangat terbuka dalam kritik apapun itu sehingga kita bisa sama-sama mencari jalan keluar. Kalau masalahnya begini, bagaimana jalannya? Kalau masalahnya begini, bagaimana jalannya? Bisa dikatakan AFKAP ini masih sangat baru, pengurusan AFKAP yang 2018 ke 2023 ini cukup jauh rentangnya. Jadi ini bisa dikatakan kepengurusan yang sangat baru sekali, mulai dari nol. Hal ini tentu saja ya membuat masih banyak masukan. Ya, butuh kita masih sangat butuh banyak masukan. Jadi bagi yang memang penggiat futsal yang kaget melihat Lombok Timur memiliki asosiasi futsal yang baru, masukan tetap dibutuhkan dan asosiasi futsal Kabupaten Lombok Timur juga tetap terbuka untuk itu karena memang ya niatnya sama memajukan futsal Kabupaten Lombok Timur. Oke, terakhir Bang Okta, untuk futsal Kabupaten Lombok Timur sebenarnya menurut Bang Okta potensi itu sudah besar. Sangat besar ya. Sekarang nih kalau kita lihat buktikan saja bahwa tidak ada asosiasi pun ada 4 pemain yang sudah bermain gitu. Dan mereka berjalan sendiri. Apalagi dengan adanya ada asosiasi ini yang bisa membantu mereka gitu. Membantu mereka dalam artian apa? Dari segi aksesibilitas kan itu yang lebih penting bagi pemain-pemain ini gitu kan. Karena yang seperti yang saya katakan awal tadi, akan jauh lebih sulit perjuangan kita sendiri jika kita berjuang bersama-sama. Nah itulah yang kita harapkan, bahwa peluang potensi Lombok Timur ini sangat besar. Bahkan kemarin saya sempat bercerita dengan teman-teman di luar Lombok Timur, bahkan bahwa potensi Lombok Timur itu mungkin seperti katanya tadi, target 2023 emas kemarin Porpol itu sangat mungkin. Nah tetapi ya itu kembali lagi tidak adanya dukungan dari asosiasi, kan itu juga berpengaruh terhadap mental pemain. Tidak adanya dukungan dari asosiasi sehingga emas itu hanya sekedar angan-angan.
Itu yang kita harapkan, bahwa dengan potensi kita yang sangat besar ini perlunya juga asosiasi yang baik, sehingga nanti prestasi-prestasi itu akan lebih gampang kita kejar daripada kita berjalan sendiri-sendiri. Jadi potensi kita besar, tapi dengan adanya federasi di di Kabupaten Lombok Timur, potensi yang besar itu bisa lebih diangkat lagi, bisa lebih besar lagi. Bisa lebih besar. Baik, terima kasih banyak Bang Okta. Siap. Kita sudah cukup lama bincang-bincang di Jendela Olahraga edisi kali ini spesial. Kita langsung berbincang dengan Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten Lombok Timur. Dan ya, seperti harapannya tadi, semoga potensi-potensi besar cabang olahraga futsal di Kabupaten Lombok Timur ini bisa dinaikkan lagi, bisa keluar lagi, bisa lebih besar lagi, dan tidak hanya Romi, tidak hanya Ardian Kaspari yang kita lihat, atau tidak hanya Pogba ataupun Ogi yang dulu pernah berjaya di Liga Futsal Indonesia, namun akan lebih banyak anak-anak pemain-pemain baru yang nanti akannya kita orbitkan berkembang seperti itu. Baik, pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Jendela Olahraga di edisi spesial kali ini, dan saya Suyut Sabtra Bakti pamit, dan saya Maulana Saputra pamit undur diri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Thank you.